anti tegang, anti bacok, dan lain sebagainya. Itu yang berkembang di masyarakat kita, sehingga kita menganggap si fulan ini adalah wali karena dia bisa terbang. Maka pada kesempatan kali ini kita dudukkan persoalan, siapa sebetulnya waliullah? Siapa sebetulnya yang berhak menyandang sebagai waliullah? Bukan wali syaitan. Karena wali itu ada dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan sebuah hadis Nabi SAW yang dengannya kita nanti akan mendapatkan pencerahan, insya Allah. Dengan mendengar hadis ini kita akan dapat pencerahan dan pemahaman yang benar siapa sebetulnya waliullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, berasal dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah qala. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu artinya apa? Firman Allah tapi disampaikan melalui Nabi. Cuman hadis qudsi ini tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak ada yang salah, sanadnya mutawatir. Kalau hadis qudsi bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, sesuai dengan sanad. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inna Allah qala man adali waliya faqad azantu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa yubsiruhu alladhi yubsiru bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtasu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidhanna wa ma taradtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atahu. Hadis sahih Bukhari, yang artinya sungguhnya Allah berfirman dalam diskusi, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sungguh aku telah memandangkan keterangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Dan jika hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan sunnah, ya, amal-amalan sunnah tidak wajib, maka aku akan mencintainya. Lalu jika aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia mohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan, kata Allah, seperti keraguan untuk mencabut nyawa seorang yang beriman kepadaku, dan dia tidak menyukai kematian, dan aku tidak ingin menyakitinya. Hadis sahih Bukhari. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat agung sekali karena bercerita tentang bagaimana seorang itu menjadi wali. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wali itu adalah yang melaksanakan amalan-amalan di atas tadi. Apa amalan di atas tadi? Pertama, kata Allah dalam hadis qudsi ini adalah dia melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Nah, jadi yang kewajiban itu satu. Yang kedua, tadi di situ hadis qudsi mengatakan, dan dia menyempurnakan amal-amal wajibnya itu dengan sunnah. Ya. Seperti misalnya sekarang kita sholat zuhur, nanti ada qabliyah ba'diyah. Nanti ada sholat maghrib, ada qabliyah ba'diyah. Ada ba'diyah maghrib. Nanti ada isya, ba'diyah maghrib. Ada subuh, ada qabliyah. Kemudian Jumat, melaksanakan Jumat, ada ba'diyah Jumat.
Demikian halnya puasa wajib Ramadan dia kerjakan, nanti ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis. Demikian halnya misalnya dia sedekah wajib, zakat, semua dia lengkapi dengan memberi hadiah cuma-cuma kepada orang, itu namanya tambahan. Mungkin dia sudah melaksanakan haji fardu misalnya, kemudian dia lengkapi dengan umroh dan sebagainya. Intinya bahwa dia melengkapi amalan-amalan wajib dengan amalan-amalan sunnahnya. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'azim." Artinya, ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu adalah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak takut, mereka juga tidak bersedih menghadapi kehidupan ini. Siapa mereka? Mereka itulah orang yang beriman dan bertakwa, kata Allah. Orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira dunia dan akhirat. Bagi mereka adalah berita gembira dunia dan akhirat. Dan tidak ada perubahan bagi kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat dan hadis di atas kita bisa pahami beberapa poin. Satu, wali Allah adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan mengamalkan ketaatan, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan memperbanyak amal-amal sunnah, dan juga menghindari amal-amal perbuatan yang diharamkan, dan juga menghindari perkara yang makruh. Jadi mengamalkan yang wajib plus sunnah, meninggalkan yang haram plus makruh. Makruh itu kan perbuatan yang ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak mendapat dosa. Kalau panjenengan ingin menjadi wali Allah, sangat gampang. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, musuh Allah, adalah bahwa wali Allah Ta'ala itu selalu mengerjakan amal soleh yang mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan wali syaitan selalu melakukan perbuatan maksiat dan meninggalkan amal soleh. Maka jika ada seorang yang mengaku sebagai wali, padahal dia tidak memahami dan mengamalkan amal soleh yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka itu dia dusta atas klaimnya. Jadi kalau panjenengan dengar ada orang itu wali, tapi kesehariannya nggak tahu sholat, nggak tahu jumatan, itu dusta. Itu adalah wali syaitan, pasti sudah itu. Nggak mungkin wali Allah meninggalkan sholat, itu nggak mungkin. Nggak mungkin wali Allah meninggalkan jumatan, itu nggak mungkin. Itu berarti wali syaitan. Meskipun yang bersangkutan bisa terbang, meskipun yang bersangkutan bisa menyembuhkan penyakit, meskipun yang bersangkutan kebal ditusuk bacok misalnya. Jadi ukurannya bukan sakti-sakti, bukan. Ukuran wali bukan sakti-sakti. Ukuran wali bukannya dia bisa menyembuhkan penyakit. Ukuran wali bukan bisa terbang. Tapi ukuran wali adalah iman dan takwa. Ya. Setiap orang beriman, ya, dan bertakwa itu adalah wali Allah. Kita semuanya adalah wali Allah. Itu definisi Quran, dan memang itu yang tepat. Kita semua ini adalah wali Allah karena kita telah beriman. Dan juga orang bertakwa. Yang membedakan adalah derajatnya. Maka semakin tinggi keimanan seorang, semakin wali dia. Semakin kuat takwa seorang, semakin wali dia. Sebaliknya, semakin jauh seorang itu dari keimanan, maka dia semakin jauh dari kewalian. Semakin tipis keimanan seorang, maka dia semakin jauh dari wali Allah. Meskipun yang bersangkutan, mohon maaf, bisa melakukan hal-hal luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat para sahabat Nabi SAW, misalnya Abu Bakar misalnya, ataupun Ali, ataupun Utsman, mungkin tidak pernah kita dengar mereka itu punya kelebihan, punya sakti-sakti, tidak pernah mungkin. Tidak pernah misalnya Abu Bakar bisa terbang, tidak pernah dalam riwayat. Atau Utsman bin Affan
bisa kalau dibacok anti misalnya. Malah beliau dibunuh dengan cara-cara yang sangat kejam. Utsman dibunuh itu, Umar dibunuh itu, Ali dibunuh juga. Ya. Tapi apakah beliau bukan wali? Oh, mereka wali ahli surga. Mereka semua 4 sahabat adalah waliullah. Apa dalilnya? Mereka sudah dijamin masuk surga. Jadi Abu Bakar surga, itu Rasul mengatakan. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 4 orang ini dijamin mereka itu waliullah, pasti sudah. Bahkan kata para ulama, mereka ini 4 orang ini adalah manusia terbaik setelah para nabi. Jadi kalau derajat manusia itu paling utama adalah al-anbiya. Jadi apa namanya itu ulul azmi, kemudian rasul biasa, kemudian nabi. Nah, setelah para nabi sahabat-sahabat waliullah itu. Jadi mereka adalah para waliullah, tapi mereka tidak punya kelebihan sakti-kesaktian. Karena memang ukuran wali bukan diambil dari sakti-saktinya. Jadi Bapak sekalian, kita semua ini adalah waliullah. Karena kita ada orang beriman dan bertakwa. Cuma derajatnya yang berbeda. Ya, mungkin di antara kita mungkin ada ibadahnya tinggi ya, tinggi walinya. Mungkin ada di antara kita yang rendah, rendah walinya. Ya. Kemudian menurut syariat derajat wali itu secara umum ada 2. Yang pertama as-sabiqun al-muqarrabun. Siapa mereka? Orang-orang yang sangat dekat kepada Allah dan selalu segera berlomba dalam kebaikan. Inilah tingkatan yang tinggi, yaitu orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan amal-amal saleh yang wajib dan menjauhi perbuatan yang haram, serta berupaya keras melakukan amal-amal sunnah yang dianjurkan dalam Islam dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh yang dibenci. Ini yang paling tinggi. Jadi melaksanakan amal-amal wajib, melaksanakan amal-amal sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Itulah waliullah. Yang nomor 1. Nomor 2, derajat al-muqtasidun, ashabul yamin, golongan kanan yang bersikap sederhana dalam beramal, yaitu orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan menunaikan dan menyempurnakan amal-amal saleh yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun yang makruh kadang-kadang dilakukan. Adapun yang sunnah barangkali jarang dilakukan. Nah, ini derajat yang kedua. Nah, kalau mau jadi wali-wali yang nomor 1 lah, kerjakan tadi. Ya. Wali-wali Allah akan selalu mendapatkan bimbingan dan penjagaan Allah dalam pendengaran, penglihatan, juga perbuatan tangan dan sebagainya. Jadi selalu dapat bimbingan. Ketika orang mau menuju ke suatu tempat, Allah membimbing. Ketika ingin melangkah kepada suatu tempat, Allah membimbing. Ketika tangan mau bekerja, Allah membimbing. Ini sudah semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah dijamin sebagai orang dekatnya dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah yang berikutnya, demikian pula dia memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah yang menjadikannya jika mohon maka Allah akan mengabulkan permohonan, dan jika meminta perlindungan Allah akan menjaga mereka. Jadi luar biasa itu para wali ini. Kalau minta mustajab doanya. Kalau minta perlindungan Allah akan menjaga, dan itu sudah terbukti berbagai kisah-kisah para salafus saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ingin dikejar oleh musuh, ya, mereka dilindungi oleh Allah secara otomatis. Dan mereka tidak menyadari bahwa Allah akan melindungi mereka. Ya, mungkin salah satu kisah saja, contoh saja ini Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Muttabi'in, ya. Ketika beliau sedang memberi pengajian di rumahnya. Beliau punya beranda, ada ruangan. Ya. Waktu itu beliau dipaksa oleh penguasa untuk menjadi hakim, tapi beliau menolak karena beliau menganggap saya nggak cocok untuk menjadi hakim. Karena kalau sudah masuk ranah politik itu area uang abu-abu. Jadi kalau orang sudah nggak kuat, saya.
Karena masuk ruang politik itu mendekat dengan penguasa itu berbahaya. Itu area abu-abu. Ya. Maka beliau nggak mau, tapi dipaksa oleh penguasa saat itu. Sehingga penguasa mengirim tentara Cakrawirawa, pasukan pengawal presiden, ya, dengan senjata lengkap, mencari, ya, mau menangkap secara hidup-hidup ini Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau sudah mengajar. Melihat pasukan Cakra itu datang, semua muridnya berhamburan. Dan beliau sampai saja membaca, duduk. Datanglah pasukan Cakra, nanya, mana syekh, mana imam, nggak kelihatan. Padahal imamnya ada di situ. Ya, Imam Hasan Al-Basri itu. Sehingga murid-muridnya kaget. Itu kan ada imam di situ, kenapa nggak dilihat? Artinya bahwa sang imam tidak kelihatan oleh pasukan Cakra, sementara muridnya melihat. Lalu nanti murid-murid itu bercerita, ya, inilah contoh, ya, bagaimana waliullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita pada Allah itu adalah dengan berkurban. Ya, ini sudah berkurban ini. Ya. Nah, jangan sampai di antara kita ada yang beranggapan bahwa kurban itu hanya sekali seumur hidup, seperti keyakinan sebagian orang. Karena mereka meyakini kurban itu ibaratnya haji. Karena haji itu hanya sekali seumur hidup, maka juga kurban juga sekali seumur hidup. Itu adalah keyakinan yang salah total, keliru. Ya. Berkurban itu adalah disyariatkan setiap tahun bagi siapa yang punya keluasan harta. Dalam hadis yang diperselisihkan sanadnya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai keluasan harta di awal-awal Zulhijjah, namun dia tidak berkurban, kata Nabi, maka janganlah dia mendekatkan musola dan tempat sholat kita. Kata para ahli hadis, memang hadisnya ini sampai kepada Abu Hurairah. Tapi ini paling tidak, kalaupun itu sahabat yang mengatakan, itu berarti itu sindiran, ya, kepada kita yang barangkali punya keluasan harta tapi tidak berkurban. Berkurbanlah, ya. Jika tidak mampu onta, sapi. Jika tidak mampu sapi, kambing. Jika tidak mampu kambing Jawa, kambing domba. Ya. Jadi kalau urutan umurnya Bapak Ibu sekalian, kalau sapi minimal 2 tahun ke atas. Kalau kambing Jawa itu 1 tahun. Nah, kalau panjenengan hanya punya tabungan sedikit saja, ya, nah, berarti kepada domba itu 6 bulan sudah sah untuk dikurbankan. Domba mungkin ditumpang sanahannya harga 1 juta dapat itu. Umur 6 bulan. Secara syar'i sah itu. Domba umur 6 bulan, harganya mungkin 1,2, 1 juta. Apalagi yang betina, yang sudah nggak beranak pinak, itu sudah murah harganya. Sah itu. Berkorban dengan betina, sah. Berkorban dengan mungkin tidak bertanduk, sah. Ya. Mungkin antara kita ada yang berkeyakinan kurban dengan betina nggak sama, tetap sah. Ya. Karena kalau join sapi itu ya mahal, ya. 3 juta. Kurban. Panjenengan domba 1 untuk keluarga semua, sah itu. Mungkin di antara panjenengan ada yang istrinya 4, setiap istrinya punya anak 10, kurban 1 domba sah. Jadi mari, inilah syariat yang oleh Allah sangat dimuliakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan amalan sesuai dengan waktunya. Jadi amalan yang paling mulia pada tanggal 10 itu adalah menyembelih. Kalau sekarang bisa puasa, bisa sedekah, sekarang ini. Ya, mungkin belum pernah panjenengan dengar, Nabi pernah bersabda, tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah yang dikerjakan pada hari-hari itu melebihi hari-hari 10 Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk jihad? Termasuk jihad. Kecuali orang yang masuk jihad, berperang, membawa semua harta benda dan tidak kembali. Hanya itu saja yang bisa mengalahkan amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari ini.
Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Puncaknya tanggal 10 Zulhijjah itu menyembelih. Kalau hari ini kalau nggak bisa puasa ya sedekah, istighfar. Ini hari-hari itu hari-hari mulia itu. Maka para ulama itu berselisih pendapat mana yang lebih afdal, amalan 10 hari di awal Zulhijjah atau amalan 10 hari di 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan ini yang paling mulia, mengalahkan Ramadan 10 terakhir. Ada yang mengatakan 10 terakhir yang Ramadan lebih afdal. Jawaban yang benar adalah kalau bicara siang, hari-hari ini yang paling mulia. Kalau bicara Ramadan, maka kalau bicara malamnya, maka malam-malam Ramadan yang mulia. Jadi sehingga semuanya mulia. Jadi kalau hari-hari ini yang paling mulia. Karena ada namanya Yaumu Tasi', Yaumu Arafah. Kalau malam-malam terakhir 10 Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Nah, jadi semuanya mulia. Dari sisi hari ini yang paling mulia. Maka beramallah, pergunakanlah hari-hari ini. Kurang berapa hari sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari. Masih kita pergunakan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, dan marilah kita memanfaatkan momen-momen yang sangat penting ini, hari-hari yang penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan semua persembahan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Aku batas ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.